Sobat PBI, kalian sedang mendengarkan Bidik Podcast. Bincang-bincang pendidikan podcast by Pendidikan Bahasa Inggris UAD. Topik podcast pada episode ke-13 ini adalah menjelajah alam semesta, mampir ngopi di Mars, dan berburu alien bersama dokter Amerika dengan narasumber Yudiarto Pramudia PhD, Kepala Pusat Studi Astronomi UAD. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bidik Podcast, podcast by Pendidikan Bahasa Inggris UAD. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Pak Yudiarto Pramudia ya. Jadi ada Yuda, ada Yudi. Oke, apa kabar Mas? Terima kasih, alhamdulillah baik sekali Pak Yuda. Oke, jadi saya senang memanggil beliau Mas ya karena Mas, lebih terasa apa-apa, deket gitu ya. Dan kita tuh kayaknya geng kasual di UAD ya. Orangnya sangat kasual gitu deh kayaknya, dari obrolan, boleh dari nih, bahasa dan sebagainya ya. Beliau adalah Ada faksi kasual ini. dosen di pendidikan fisika atau fisika murni Mas? Jadi pendidikan fisika S1 dan S2. Pendidikan fisika S1 dan S2. KIP. Ngajar di situ ya. Iya. Dan beliau juga adalah pembina UKM sepak bola. Iya. Betul sekali. Betul sekali. Karena beliau itu adalah masih aktif nggak jadi Apa? fansnya Persebaya adalah Bonek masih. bonek. Masih. Oke, jadi Masih. teman-teman Belum ya, ada. kita sedang membawa seorang bonek di sini Iya. ya. Ini sedang Yang ketiga beliau adalah ketua pusat studi astronomi. astronomi. Pusat studi astronomi. Pusat studi astronomi, dan beliau berkuasa atas lantai 11 daripada kampus UAD. 10. Lantai 10 ya? Iya. Di situ ada Observatorium Universitas Ahmad. Itu observatoriumnya gimana, Mas? Ya, observatorium itu ya tempatnya astronom. Jadi ibaratnya semacam laboratorium yang sekarang ini kita tempati. Ini laboratorium banyak hal, laboratorium jurnalistik dan lain sebagainya. Tapi kalau astronomi kami cenderungnya menyebutnya sebagai observatorium. Jadi semacam laboratorium. Itu yang bentuknya bulat itu. Iya, jadi salah satu tempat yang khas di observatorium adalah rumahnya teleskop. Yang bulat itu. Ya, tempat menyimpan teleskop. Nah, beda-beda jenis-jenisnya tempat menyimpan teleskop. Ada yang semacam kubah, ada yang semacam atap yang bisa digeser. Nah, yang di UAD kami memilih bentuknya kubah, seperti kubah masjid itu untuk menyimpan teleskopnya. Itu kayak bentuk paling mainstream ya? Iya, jadi ya itu memudahkan astronom untuk bekerja, jadi memutar kemanapun. Itu bisa berputar 360 derajat. Bisa berputar untuk mengakomodasi teleskop itu mengikuti gerak benda langit, sehingga kita dengan mudah berputar dan ada shutternya, yaitu semacam bukaan kamera gitu ya, buka tutupnya untuk nanti kita bisa ready atau nggak ready-nya untuk mengambil gambar gitu. Itu sejak kapan Mas? Mulai Sejak ada gedung lantai 10 ini di UAD itu kan ada gedung lantai 10, gedung kuliah itu dibangun. Itu sekitar tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. ya? Memulainya, tapi mungkin sekitar 2019 awal ya baru mulai ditempati sini mulai ditempati ya masuk pandemi. Iya. Pandemi 2020 awal. Oh Ya kan 2019 Oke. Desember itu kan mulai outbreak-nya, 2020 itu mulai Itu tutup. terbuka untuk umum atau? Terbuka untuk umum, silahkan nanti siapapun masyarakat yang ingin berkunjung sehingga berkunjung ke Jogja, jadi sekaligus juga berkunjung ke Kayaknya di Jogja UAD. tuh belum ada ya observatorium yang memberikan akses ke publik itu. Ya, memang Ada nggak sih agak susah ya. Di Jogja tuh ada berapa observatorium Mas? Ya, jadi beda-beda ya. Kalau kita berbicara mau membagi atau mau membuat segregasi pemisahan observatorium yang dimiliki oleh publik, observatorium dimiliki oleh institusi. Observatorium dimiliki oleh publik mungkin udah banyak ya, tapi tidak besar dan mungkin kalau kunjungan tidak melayani secara formal gitu ya. Atau tapi kalau teropongnya bisa beli di Shopee tuh kayaknya. iya bisa mungkin. Kebetulan itu warnanya sama dengan UHD. Jadi kalau yang berbasis kampus memang nggak banyak, mungkin ada sebelumnya tapi tidak aktif. Tapi kalau di UAD ini kan ya sudah kita establishkan, sudah jadi besar dan tidak hanya untuk melayani internal kampus tapi juga melayani masyarakat. Ada juga yang di daerah selatan, di daerah
makamnya Syekh Bela Belu itu POB, pos observasi bulan untuk melihat hilal itu dikelola oleh Kemenang. Cuman mungkin ya belum secara umum untuk dibuka untuk layanan ke masyarakat umum per harinya, mungkin ada hari-hari khusus gitu ya untuk layanannya, tapi mungkin selama ini sudah ada ya entah sekolah entah apa yang siswa-siswinya pada datang ke sudah, bahkan sebelum teleskop yang sekarang ini ada itu yang besar itu ada sudah datang gitu kan. Jadinya kami juga waktu itu agak kebingungan, kelimpungan gitu kan, tapi dengan sigapnya kami bisa mengolah sehingga teleskop-teleskop yang ada pun sudah bisa untuk melayani masyarakat yang datang. Apalagi sekarang sudah ada teleskopnya yang besar dan berbagai macam fasilitas, itu sampai kami membuka sukarelawan volunteer untuk teman-teman jadi pemandu gitu kan. Oke. Nah, kebetulan nyambung kayak sama PBI. PBI itu kita beberapa dosennya itu kita ada mata kuliah soal tourism. Tourism. Dan kita spesifik beberapa dosen itu menjadi asesor tour guide, travel consultant, kayaknya nyambung deh. Bisa deh nanti kita kerjasama ya, karena menarik sekali. Dan untuk anak kecil itu pengalaman saya, Mas Yud. Saya tuh sampai sekarang jatuh cinta sama angkasa ibaratnya. Karena pas kecil waktu kelas 4 SD kalau nggak salah. Jadi di desa saya, di sekolah SD saya tuh ada, karena di sekolah saya kan ini ya SD saya tuh di desa terpencil gitu, terus kayaknya Mas Yudakto pernah ke desaku juga gitu kan. Di tumpukan buku yang nggak jelas itu karena nggak terlalu banyak buka itu, aku nemu buku namanya Mengenal Langit dan apa, pokoknya aku ketemu istilah IT ya, extraterrestrial intelligence ya. Itu pertama di buku itu tuh. Dan habis pengalaman itu saya di salah satu buku pertama yang saya baca yang kemudian membuat saya suka baca, dan itulah yang juga membuat saya jatuh cinta tuh. Walaupun saya nggak ngerti soal ini ya, tapi dari sampai ke film, Mas, aku tuh sangat suka science fiction yang berhubungan sama luar angkasa, ada The Martian, Interstellar dan sebagainya. Aku suka banget. Jadi memang cocok banget kalau anak-anak SD sejari dini gitu ya, atau anak-anak muda itu harus diperkenalkan dengan karena dia kan akan berimajinasi gitu, berimajinasi, karena Einstein-nya dia bilang kan imagination is more than knowledge gitu. Is more important than knowledge. Jangan-jangan rumus dia soal IMC kuadrat itu berawal dari imajinasi juga? Ya semuanya sebenarnya itu research. Kalau kita bisa bilang research itu kan kita melakukan sesuatu yang memang hasilnya kita nggak tahu ya. Kalau kita menghasilkan sesuatu yang tahu itu kan sebenarnya bukan riset juga. Jadi makanya dia juga akhirnya mempunyai banyak hipotesis dan konsep-konsep. Terus akhirnya kan Einstein saking cerdasnya menemukan bahwa adanya kesetimbangan ataupun bisa kita konversi antara energi dan massa sampai akhirnya ke gelombang gravitasi. Artinya misalkan ada massa yang di sini ikut mengganggu daerah lain padahal itu jauh gitu kan, gelombang gravitasinya macam kalau kita melemparkan batu atau kerikil ke air, riaknya itu sampai ke kita gitu, padahal teman kita jauh di sana gitu kan. Itu mikirin gitu kalau orang-orang seperti itu. Iya, dan akhirnya baru teruji beberapa tahun ini kan. Iya. Akhirnya baru teruji beberapa tahun ini, bahkan itu kan beliau hanya mencetuskan tanda kutip hanya mencetuskan teorinya, bahkan itu kan membuktikan bahwa saking jeniusnya beliau gitu kan. Karena Mas Yudakto itu adalah ini salah satu orang terpintar di UAD deh. Wah, terima kasih, tapi masih yang lainnya. Cuman beliau itu kan S1-nya di UI ya, fisika. Iya, UI fisika. S2 di Amerika, S3 di Amerika. S1 di UI, kemudian diploma di Itali. Oke. Setahun. Bukan belajar bola ya. Kadang main bola juga. Nah, kemudian lanjut ke Amerika. Di kampus apa? Di Wesleyan University. Terus di situ nyambung sebenarnya S2 S3. Jadi saya tidak punya gelar S2. Jadi langsung kelas 1 ke S3. Kalau tadi diploma itu informal course. Ya, jadi Mas Yudakto ini salah satu orang tercerdas di UAD deh kalau nggak salah. Masih banyak. Oke, kita gini Mas, pertanyaanku yang semua orang awam sering tanyakan dan
sering perdebatkan. Sebenarnya alien itu ada nggak sih? Oke, good questions ini. But a lot of different answer. It depends on how to we define. Bagaimana kita mendefinisikan alien gitu kan, mendefinisikan alien. Kalau kita lihat di science fiction tadi menyebutkan science fiction seringnya apa nonton ya Star Trek, Star Wars, Star Trek ya mungkin ya kita Star Trek ada Klingon dan lain-lainnya gitu ya. Seringnya adalah yang di konsepnya alien yang di film tersebut adalah bentuknya humanoid. Humanoid artinya mirip human kan, cuma bentuknya aneh-aneh jelek-jelek, tanda kutip jelek-jelek menurut kita gitu kan. Ada belalainya tapi simetri, lihat kan. Bisa bayangkan Klingon tuh ya cuman bedanya dia simetri kayak gitu. Apa itu jelek cuman dia simetri kan. Ada tangan, ada kaki gitu. Tangan 2 ataupun 4 tapi kan simetri, kemudian menginjak tanah juga ya. Bahkan film Thor aja dari planet lain aja kan human juga gitu kan. Jadi tergantung konsep kita. Kalau kita membatasi alien seperti itu, mungkin ya kemungkinannya sangat kecil. Sangat gitu kecil. Ya, tapi kalau kita tanda kutip meliarkan tadi kan imajinasi kita tentang definisinya alien, asalkan makhluk gitu ya. Amuba itu kan makhluk juga. Betul. Sel itu makhluk juga. Jadi ya akan lebih banyak peluangnya untuk bisa kita menemukan makhluk tersebut. Ya, misal yang punya ataupun karakteristik tanah seperti bumi. Ya kita kan menginjak tanah gitu kan. Menginjak tanah bumi itu kan Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Jupiter dan lain-lainnya itu gas. Lalu dari sini saja kita sudah logis berpikir bahwa manusia hinggap di tanah ini ya karena bentuknya bumi itu tanah gitu kan. Planetnya itu tanah. Tapi kalau kita di planet yang nggak ada pijakannya macam gas, ya tentunya Jupiter badan gas. kita Jupiter gas. Meskipun di intinya itu padatnya. Jadi tentu makhluk tersebut juga harus beradaptasi dong dengan kondisi yang semacam itu. Nggak ada, kita harus mengkaitkan badannya di. Jadi bisa aja nih misalnya ada alien di Jupiter itu bisa aja mereka bentuknya beda dengan beda dan nggak menginjak tanah. Bisa jadi seperti itu. Seperti Bisa jadi kuntilanak, pocong. Bisa Atau jangan-jangan jadi. kuntilanak dan pocong itu alien. Itu bisa jadi ya. Menurut konsep kita juga mengkaitkan atau mungkin ya apa namanya konsep kita ya melihatnya. Jadi kalau orang Amerika mungkin melihat apa itu kayak ada kresek-kresek ataupun ada bentukan yang aneh dilihat gitu. Oh, itu alien. Tapi kalau kita kan ada pocong atau penghuni. Kan mereka pasti beda. Nah, jadi konsep berpikir kita tuh kadang juga mempengaruhi tadi probabilitas tadi bagaimana. Tapi kalau kita agak meliarkan tadi ya tentunya ada banyak sekali karena ternyata di bulannya planet lain itu terdiri atas macam apa itu air atau samudra. Berarti samudra itu ya kemungkinan gitu, kan maksudnya. banyak banget gitu kan. Cuman kalau tadi membatasi yang intelijen, nah itu yang agak susah gitu ya. Tapi kalau makhluk beda-beda gitu kan. Apalagi kalau kita berbicara manusia itu hidup di bumi yang notabene itu kalau orang teman-teman di astronom itu udah menghitung bahwa ini adalah daerah zona yang layak huni. Artinya kalau kita misalkan agak jauh lagi dari posisi kita sekarang itu air layak, itu tidak lagi cairan, akan membeku karena kan lebih dingin. Tapi kalau kita geser ke arah Venus aja mungkin takdirnya seperti itu kita panas banget. Airnya nggak ada. Ada tapi bentuknya gas. Gitu kan. Jadi kita tepat sekali gitu kan. Kalau konsep orang saintis itu kan bilangnya fine tuning gitu kan. Kalau radio gitu kan pas tuningnya tepat gitu kan. Tapi ini tuningnya pas banget kecil lah. Artinya kalau kita geser dikit aja udah nggak bisa layak hidup dong seperti tadi kedinginan. Geser dikit dari orbit itu aja. Iya, makanya fine tuning tadi itu yang konsepnya. Ya, kalau konsep kita religius kan ya memang kita takdirnya di sini gitu kan. Tapi kalau konsepnya orang-orang yang apa itu saintisnya, ini kita memang fine tuning banget di sini karena kita geser dikit nggak bisa hidup gitu kan. Bahkan kan yang paling sekarang lagi jadi objek yang paling memungkinkan konon Mars gitu kan. Iya. Jadi si Elon Musk bikin apa dia?
SpaceX, Yes, terus SpaceX. dua orang kaya di dunia tuh, Elon Musk sama si Jeff Bezos ya, Ya. yang bikin Amazon tuh dia bikin Blue Planet ya, itu juga sama tuh, mereka eksplorasi ke luar angkasa. Target awal mereka kan ini jadi bikin wisata luar angkasa ya udah mulai tuh. Yang kedua mereka sama-sama mengirimkan ini juga kan riset ke Mars, dan mereka punya cita-cita kayak Elon Musk itu cita-cita tahun 2050 tuh Mars sudah bisa dihuni gitu kan. Kenapa Mars, Mas? Bukan yang lain. Iya, jadi ini saya juga mengutip teman saya yang di Malaysia itu, dia punya sebuah konsep ya, atau sebuah mimpi ataupun ya gagasan bahwa mbah kita atau bapak kita, generasi bapak kita itu menjadi saksi mata manusia di bulan. Boomers ya. Tahun 1969. Iya, anak-anak boomers, iya kan? Baby boomers. Itu kan suatu breakthrough atau terobosan umat manusia loh, umat manusia, karena selama ini kan ya takdirnya di bumi aja, tapi akhirnya berhasil meraih impiannya untuk ke bulan, ke tempat lain gitu kan. Meskipun sekarang ini ada percobaan lain untuk ke sana lagi, yaitu namanya wahananya Artemis. Sampai kemarin beberapa kali gagal meluncur. Mereka mau turun ke bulan. Balik lagi ke sana, tapi juga akan membawa sampel balik ke bumi lagi. Jadi masih sama dengan sebelumnya. Namun ada beberapa perbedaan. Tapi itu yang tadi konsepnya adalah zaman sebelum kita itu menjadi saksi ke bulan. Artinya Moon's Generations. Nah, teman saya berpendapat dari Malaysia itu, Hafiz, bahwa kita nggak akan ke situ, tapi mungkin cucu kita, cicit kita yang akan menjadi saksi mata manusia akan di Mars. Dan bikin koloni kayak film The Martian. Dan itu kan menjadi sebuah mimpi gitu kan. Tapi saya pernah juga menghadiri dari teman-teman di sana di Amerika. Mereka punya timely target gitu kan. Target yang memang ada terukur. Jadi nggak sekedar mimpi aja. Makanya tadi kan mulai sekarang bagaimana agar roket, teknologi roket itu kan mereka udah ngirim robot tuh ke Mars. Udah berapa kali ada Perseverance, itu Opportunity dan lain-lain, bahkan sampai ada yang helikopter pun juga bisa ke sana. Itu ya yang bawa helikopter kan itu yang terakhir Perseverance itu. Itu besar banget memang. Nah, itu kan berarti sudah ada langkah-langkah, jadi nggak sekedar mimpi aja gitu, ada timely targetnya. Oke, segini tahun segini saya akan meluncurkan ini, tahun segini meluncurkan targetnya ini gitu kan. Jadi memang ada peluang bagi cucu dan cicit kita nanti menjadi saksi mata. Hebatnya mereka bikin timeline-nya itu sampai lintas generasi gitu ya. Ya itulah hebat banget. Maksudnya di dua dekade pertama kan mereka mungkin pakai teleskop, habis itu ngirimin robot kayak gitu. Hebat banget ya. Itu memang kan astronomi itu macam riset yang maraton ya, macam riset yang maraton, nggak bisa kita bukan hanya multi years, multi generation. Makanya susah kalau ya nggak apa-apa yang ngomong sini ya. Makanya kalau penelitian 1 tahun 2 tahun untuk astronomi itu dapatnya ya bisa, cuman ya sangat-sangat parsial banget gitu kan. Tuh makanya astronomi itu tipenya adalah pengumpulan data yang lama gitu kan. Tuh akhirnya itu ciri khasnya astronomi. Okay. Jadi kalau kenapa Mars itu tadi? Iya, karena kan relatively dekat ya. Dan tadi yang Mars itu kan masih planet yang bebatuan atau kebumian, terrestrial planet. Oke, kalau kita menghadapi panas maju ke Venus itu relatif itu agak susah karena panas, kita butuh pelindung panas misalnya. Tapi kalau kita geser yang lebih dingin itu relatif masih bisa gitu, bisa diangetin gitu. Iya. Dan kemudian juga pengaruh atmosfer. Meskipun atmosfernya tipis, kita masih bisa membuat sebuah kayak koloni gitu ya, kayak tenda dome. Di situ kita bisa tinggal di situ, kemudian kita bisa create sebuah iklim tersendiri gitu ya. Itu kan sudah mulai banyak orang-orang makanya lintas disiplin kan. Tidak hanya astronomi tapi juga banyak hal tentang bagaimana biologinya membuat sebuah ekosistem tersendiri sampai kepada psikologinya kan itu. Iya tuh. Gitu. Karena bagaimanapun bayangkan astronot itu di pesawat kalau ke Mars itu ya. Iya. Mereka itu kan berbulan-bulan. Berbulan-bulan tentunya. Hidup di sebuah
kokpit yang segitu Segitu kecilnya, kecilnya. berinteraksi dengan kelompok yang Yang itu, itu aja. itu Terus aja. secara emosional memang mereka harus matang banget. Iya, Ya. Apalagi ketika makanya. nanti misalnya mereka akan memulai koloni di Mars, Iya. kan kondisi sosial dan psikologinya berbeda. Oh ya juga. Belum lagi hukum. Aduh. Belum lagi hukum. Itu kan kita semacam mimik atau meniru pada saat eksplorasi Columbus dan lain-lainnya kan, mendapati benua baru. Lalu siapa yang berhak mengklaim daerah tersebut gitu kan? Nah sekarang seperti ini, kalau ada yang pernah ke Mars atau negara tertentu, apakah dia berhak untuk membuat hukum di sana? Artinya ya udah ini tanah saya. Nanti kalau Kan kayaknya udah ada nama-nama ya Mas itu di peta tuh. Kota-kotanya itu ada tuh. Apa ini pulau apa gitu. Bahkan yang yang pernah saya lihat itu gunung tertingginya di sana itu Olympus. Iya. 8 kali lebih tinggi daripada Himalaya. Iya. Tinggi banget. Tuh anak-anak gunung. Ya, makanya ini kan anak-anak gunung gitu ya. Anak gunung ya harus membayangkan untuk bisa bisa mendaki Olympus namanya. Iya, Olympus. Itu gunung puncak tertingginya Mars. Iya. Oke, kita balik lagi soal Mars, Mas. Kita Olympus ya, tadi kita ngobrolin Olympus, terus beberapa benua itu sudah dikasih nama kan? Ya, maksudnya ya memang untuk bisa kita mengidentifikasi sebenarnya, mengenali, jadi tempat-tempatnya diberi nama-nama aja. Karena tugasnya si robot itu kan dia mengelilingi. Ya, jadi kalau yang Perseverance ini tugasnya salah satunya adalah untuk bisa mengetahui benarkah sih sebenarnya ada air. Berarti air dulu. Jelas manusia itu ya tadi ngomongin tentang bagaimana pendaki ya ataupun apa itu para petualang gitu atau pecinta alam. Seringkali kalau tersesat kan cari apa? Cari sumber air kan, dari sungai supaya di situ kita bisa tahu di situ adalah kehidupan. Sama seperti manusia itu mengeksplorasi kan gitu, mengeksplorasi luar angkasa. Ya untuk hidup perlu air karena memang sudah diidentifikasi bahwa ada air sebenarnya di Mars. Iya, cuman kita tidak pernah melihatnya. Kenapa kok bisa sampai orang kan saintis itu berdasarkan fakta bukan bukti. Ternyata memang ada satu tempat yang itu mirip dengan adanya endapan, bukti endapan. Jadi kalau kita melihat ke pinggir sungai apa itu sungai yang bertemu dengan laut, itu kan ada muara, itu kan semacam ada endapan-endapan sedimen-sedimen yang bekas air gitu ya. Nah, iya gitu kan. Tapi kalau mengering pasti ada jejaknya, pasti ada jejaknya. Kalaupun mengering pun itu pasti ada jejaknya. Masih ada jejak. Iya, dulunya danau ada gitu kan, itu sendang atau apa, kalau ada air itu kan pasti ada jejaknya. Kalau itu mengering. Nah itu yang ditemukan. Itu ada jejaknya, itu ada semacam alirannya dan mengendap di situ tuh ada. Dan ini yang sedang dituju oleh Perseverance itu untuk melihat benarkah kalau dari teleskop. Oh iya seperti itu mirip. Iya, jadi itulah uniknya. Jadi makanya saya senang jadi ilmuwan karena memang seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan di bumi itu ternyata loh kok mirip juga dengan yang di sana. Meskipun kita harus eksplorasi kan jejaknya di bumi seperti ini. Kira-kira airnya tuh ke dalam nah, atau itu yang sedang diteliti gitu kan. Apakah memang tanda kutip mungkin kita bisa sebut sebagai itu musim panasnya Mars sehingga air yang entah membeku itu jadi cair dan kemudian mengalir, kemudian mendingin lagi jadi membeku sehingga kita tidak bisa melihat wujud air dalam bentuk karena cairan. Kalau kemarauannya bumi di Khatulistiwa itu kan 6 bulan. Bisa jadi kalau Mars bisa ini ya, puluhan tahun gitu ya. Ya, tapi menariknya adalah atmosfernya itu tipis sehingga konsep cuaca memang agak susah untuk terjadi di sana gitu ya. Kira-kira cuacanya gimana Mas? Ada badai nggak? Oh, badai sangat kencang sekali, Angin sekali. gitu. Iya, kencang sekali. Jadi yang menariknya adalah atmosfernya itu tipis. Ini dulu juga diduga Mars itu mirip dengan bumi. Artinya kalau kita hidup di sini itu beruntung kita masih punya atmosfer gitu ya. Dulu seperti bumi. Jadi kemudian entah bagaimana ada sesuatu yang sebenarnya ini balik lagi ke sebenarnya bumi itu selain punya atmosfer juga punya medan magnet. Jadi medan magnet itu yang berfungsi sebagai shield atau pelindung. Jadi kalau dalam fisika itu ada partikel bermuatan listrik yang dari matahari itu masuk ke segala arah tentunya dan akan sampai ke bumi
itu nggak bisa langsung nembus masuk ke kita. Gara-gara ada medan Ada magnet. medan magnet itu. Kenapa? Karena dibelokkan itu gara-gara Gelombang cahayanya itu. bukan Gelombang partikel partikel. bermuatan listrik itu, Oke. macam elektron dan proton segala macam itu masuk kayak embusan angin, tapi angin di sini bukan debu, tapi angin partikel itu masuk menembus ke bumi, tapi nggak bisa karena ada medan magnet itu sehingga dibelokkan. Itu gaya Lorentz kalau orang fisika itu. Jadi Pak Lorentz itu membuat konsep seperti itu. Dan memang sudah terbukti bahwa adanya elektron itu bisa apa itu mengembus ketika semacam ini ke sampingnya. Jadi nggak nembus masuk. Dan ini yang menjaga atmosfer tadi itu tidak terhempas ke luar angkasa. Karena kan ya melindungi. Nah, si Mars itu entah gimana tiba-tiba medan magnetnya itu menghilang. Sehingga dengan mudahnya dihempaskan oleh angin matahari tadi. Jadi partikel-partikel di atmosfer itu gampang terhembus sehingga menghilang dan akhirnya jadi tandus macam seperti di gurun. Iya gitu. Airnya juga entah tahu kemana. Iya itu makanya ini masih tapi jejaknya masih ada. Jadi jejak air. orang masih berpendapat apakah ini recent ataupun baru-baru ini atau memang itu yang sudah lama sekali gitu kan, atau di kedalaman berapa mungkin kita bisa mendapat. Air itu bisa terjebak di dalam gitu ya. Semua kemungkinan itu ada, tapi makanya ini sedang digali, bahkan di bor juga bisa. Bahkan menariknya di robot-robot yang dikirim ke sana itu semacam Perseverance kan bawa bor dia. bawa bor dan diuji di sana in situ. Oke. Jadi menariknya itu. Jadi kita macam laboratorium terpadu sekarang ini. Bayanganku kan dia bawa sampel terus diterbangin ke Enggak, bumi. jadi kayak semacam ini kita di lab Mereka terpadu punya ini lab ya. sendiri itu di lab robot di situ itu. sendiri. Jadi in Gila. situ hanya hasilnya aja dikirim gitu kan. Berarti hanya ini sinyalnya kandungannya apa-apa gitu. Udah automatically. sudah. Jadi sudah langsung cuman hasilnya aja dikirim gitu kan ya. Oke, Sini. datanya Datanya aja dikirim tapi mengujinya di situ sampai ngebornya di situ ada lasernya juga di situ. Bahkan tidak hanya ada lagi yang InSight itu dia diam, dia bukan rover. InSight itu di situ semacam gempa. Jadi dia ingin melihat apakah ada aktivitas tektonik di sana. Karena bukan gempa bumi tapi gempa Mars. Jadi ingin tahu sebenarnya kan itu menandakan bahwa seberapa aktifnya sih planet itu. Bagus aktif apa diem aja gitu? Ya tergantung kita berbicara bagus atau tidaknya ya, tergantung ya. Karena memang kalau kita berbicara tentang kehidupan ya aktivitas tektonik itu juga bisa memacu berhubungan dengan vulkanologi juga. Aktivitas gunung berapi itu juga bisa mengakibatkan tanda kutip karena sih perspektifnya banyak banget. Kayak gunung paling tinggi itu ya bentuknya kayak gunung. Iya. Ada kawahnya gitu. Iya, bisa jadi kan itu apakah memang itu nantinya akan bisa mempengaruhi aktivitas vulkanik, kemudian nanti akan bisa kalau kita ke gunung-gunung berapi itu kan kalau ada perspektif lain yaitu bencana macam bencana, tapi ada juga perspektif lain yang itu memberikan penghidupan dengan kesuburannya gitu kan. Atau bisa membawa sebuah pengaruh ke iklim juga, bagaimana mengkondisikan itu. Jadi banyak hal yang kita berbicara aktif atau tidaknya itu bagus atau tidaknya itu bukan ranah dari ilmuwan ya. Jadi memang bagus atau tidaknya itu ya nanti bagaimana decision-nya. Tapi kita mau mendapatkan data-data terlebih dahulu. Jadi yang pertama dicari adalah air gitu kan. Iya. Setelah kandungan air kok misalnya ditemukan atau istilahnya apa tuh? Air kan H2O. Gitu kan, maksudnya partikel-partikel yang bisa membentuk air itu ditemukan itu ada kemungkinan gitu ya mas? Iya, bisa jadi teman ya itu tadi bentuknya wujudnya cairan, padatan atau gas itu yang PR-nya. Kalau padatan dibekukan, kalau gas itu ini ya. Ya. Oke. Jadi tugasnya Perseverance itu cari air. Iya, mencari bukti ya. Kalau gampangnya mencari air. Karena lapisan atmosfer itu ini ya tercipta dari salah satunya air juga penting itu ya. Ya, untuk itu masih banyak teori sebenarnya bagaimana sih atmosfer kita itu ada gitu ya. Banyak teori yang itu yang memang masih diteliti oleh klimatologi itu beda lagi itu teman-teman yang klimatologi apalagi yang paleoklimatologi itu. Kalau di film The Martian itu kan yang tertinggal di Mars itu adalah seorang ini ya biologis ya. Ya sebenarnya seorang biologis terus dia tertinggal teman-temannya, tapi dengan ilmunya terus dia bisa menciptakan tanaman di sana gitu kan. Akhirnya dia bisa survive, mengirim sinyal terus akhirnya ada penyelamatan gitu kan.
Jadi habis ketemu air itu Sebenarnya tidak ketemu air kan, dia menciptakan iklim sendiri gitu Oke. kan. Jadi kayak semacam ruangan ini dia ciptakan ada iklim, jadi adanya oke. apa itu gas-gas dan kemudian dia Jadi apa, tahapannya api. adalah setelah ketemu air mungkin ya nanti tetap koloni pertama itu mereka kan tinggal di shelter atau Iya, dom tetap, ya istilahnya. iya. Yang cuaca kadar oksigen di situ disesuaikan Disesuaikan, ya. dengan bumi gitu Betul ya. sekali. Habis itu sambil tuh bikin air, bikin apa Iya, gitu kan kan. pokoknya harus bertahan hidup kan. Mungkin juga berkembang biak bisa jadi juga kan yang koloni di situ. Mungkin kalau gravitasinya gedean mana Mas antar Mars dengan Yang bulan? apa itu di bumi. Berarti di sana kita bisa agak melayang-melayang gitu. Ya. Tapi Enggak tetap juga. enggak seperti bulan ya. Kalau bulan kayak seperti gini-gini ya. bulan. Enggak seperti bulan. Ya kita menapak di Mars cuman enggak Bisa, seperti ya. di bumi. Iya. Oke. Kemungkinan berarti nanti misalnya nih berhasil ada koloni di sana. Iya. Kemungkinan manusia itu bentuknya bisa beda Mas di sana. Sangat dimungkinkan kalau ilmuwan itu selalu terbuka untuk sebuah apa itu namanya probabilitas itu, karena kita di sini kan kita dibentuk oleh atmosfer, Oke. tekanan atmosfer dan gravitasi gitu. Kita bentuk kita sekarang aja ini, kulit kita ini selalu mempertahankan diri, bentuk kita seperti ini untuk mempertahankan diri dari tekanan atmosfer yang selalu setiap detik pun kita ditekan oleh dari segala arah oleh udara satu atmosfer. Kalau kurang dari satu atmosfer tentu badan kita yang sudah terbiasa melawan satu atmosfer tentu akan melembung ya, tentu kan akan membesar gitu kan. Nah, kalau ternyata lebih yang di sana lebih yang di luar lebih besar, cenderung kita akan menyempit gitu kan. Jadi kita selalu Jadi kemungkinan nanti orang-orang di Mars itu lebih gemuk daripada kita. nggak tahu ya nanti ya. Bisa jadi ya, banyak. Gitu. Karena Elon Musk ini dia pede banget nih, sebelum 2050 dia udah ada tuh orang yang tinggal di Mars gitu kan. Iya, ya apa-apa. Karena kayak zaman kecil saya nonton film kartun itu orang ngobrol di video gitu kan. Wah, itu kan mustahil zaman itu. Iya, sekarang kita setiap orang tuh melakukan video Iya. call misalnya. Jadi sains itu berkembang lebih cepat daripada perkiraan kan gitu. Iya. Jadi kayak Elon Musk terakhir ngomong ya mungkin bisa lebih cepat daripada 2050 gitu. Bisa. Iya. Bahkan dia ngomong sebelum saya mati gitu kan, saya sudah bisa ke Mars gitu. Gila tuh orang tuh. Iya, iya. Oke, terus gini Mas, itu tentang Mars ya. Sekarang kita kembali lagi soal teori penciptaan alam semesta. Wah, oke. Kan ada beberapa teori tuh. Ada teori Big Bang, ada teori apa, kalau di Quran kan ada sekian Iya. tahap penciptaan alam semesta gitu. Iya. Yang ternyata itu menginspirasi lahirnya teori Big Bang gitu kan. Kalau dirimu gitu paling sepakat dengan teori yang mana gitu tentang penciptaan alam semesta? Ini lumayan berat ini ya. Kita menarik ruang waktu lagi nih. Ya menarik gitu karena memang ya Flashback kalau gitu. ilmuwan itu kan ya berdasarkan fakta-fakta dan ini kan masih belum final ya, masih belum final. Orang juga masih bisa berpendapat ya saya yang ini, saya yang ini. Tapi Kalau memang dirimu- yang paling terkenal kan memang teori Big Bang. Itu pun sebenarnya kan bukan, kalau kita baca detailnya Big Bang, istilah Big Bang itu kan tanda kutip apa itu cemoohan. Cemoohan karena kan waktu itu ada dua ilmuwan yang punya konsep yang satu ya semacam ini, kayak ada apa itu namanya podcast atau ada podcast yang radio diwawancarai Tapi satu wawancara orang. ngobrolin nih duluan mana nih, Iya. telur sama ayam enggak Ya, juga. sampai situ ya salah satunya mengejek gitu kan. Ya kalau orang Amerika kan bohong ataupun bualan itu kan bang, ya bang ya kan, bualan yang besar adalah Big Bang gitu kan. Gitu kan. Itu Bualan gitu. gimana tuh Teo? Ya, saya kira kan orang menyebutnya kalau bualan itu kan ya nggak bagus lah, ya udah bang akhirnya dihubungkan dengan ledakan. Ledakan Ya, besar. artinya sebenarnya agak ledakan juga agak susah. Kalau ledakan itu kan suatu konsep yang meledak tapi di sebuah ruangan. Padahal ruangan saat itu ya belum Nggak ada. Jadi kita gimana logikanya gitu, meledak itu kan ini. Itu kan kalau teori Big Bang yang setahu saya itu ada proton dan neutron apa partikel Tuhan tuh. Dia meledak gitu kan. Nah, lagi-lagi ini istilah lagi partikel Tuhan itu kan sebenarnya yang konsepnya Higgs itu kan. Yang dapat Jadi konsepnya ini dia Higgs itu dapat Nobel kan. ya apa itu Higgs itu kan diwawancari segala macam, dia saking itu dalam bukunya juga menerbitkan saking dia frustasinya namanya ilmuwan kan kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang dia apa itu teliti gitu ya, perjalanannya lama untuk pencapaiannya sampai kesal sampai juga partikel yang dia itu Jadi itu lebih bilangnya
kalau mencacinya orang Amerika itu kan God damn there. Oke, ya. God DAMN it gitu kan. Jadi God partikel. Tapi kan orang kan enggak itu kan mau disebarluaskan kok isinya kok makian, kok misuh gitu ya. Kan enggak bagus, akhirnya disingkat aja God partikel. God partikel. Gitu. Jadi itu partikel yang lebih kecil daripada proton, ya, elektron sebenarnya dan itu neutron. kan manusia itu selalu bertanya tadi kan asalnya bagaimana sampai kan manusia bentuk seperti ini, oh iya tersusun atas atom. Loh, atom tersusun atom atas lebih apa? kecil ya, Gitu. proton, terus, neutron, terus, elektron. terus akhirnya sampai orang juga berpendapat Ada yang lebih kecil lagi. Kita punya masa kita mungkin ya hampir mendekati 1 kintal ya. Nah, bukan berapa ya masa berat badan. Nah, orang berpendapat, oke, yang mendikte suatu benda itu punya masa itu apa? Ya oke, kalau langsung religius ya Tuhan gitu kan. Tapi oke lah, kita jangan langsung buru-buru ke sana. Ya apa yang mendikte sebut partikel apa atau konsep apa, ya udah akhirnya orang menyebutkan adanya partikel Higgs itu yang salah satunya bisa jadi itu lebih kecil daripada proton, elektron, dan neutron. ya partikel-partikel elementer sebenarnya sih nantinya itu masuk ke situ. Jadi kalau dalam teori Big Bang kan zat kecil itu kemudian mengalami ledakan. Ya, gitu jadi kan? Supernova atau beda? Enggak, kalau supernova itu bintang yang meledak. Bintang yang meledak. Ini kan semacam ya ekspansi aja. Jadi ruangan tidak berarti ada itu di situ. Tahun 0 itulah di situ. Ya, itu waktu 0 itu di situ. Iya, sampai saat ini pun juga tidak ada yang bisa menjelaskan gitu kan, waktu di T sama dengan 0 detik itu susah untuk dekati gitu, karena kan memang belum siap fisikanya, matematikanya juga masih belum ke sana gitu kan. Jadi tahun detik pertama itu ketika ledakan itu, gini kan, ledakan itu membesar gitu kan, dan inilah yang menciptakan ruang waktu gitu kan. Ya, jadi ya di ruang sekaligus waktu itu jadi satu konsepnya. Kalau sekarang kan space time, slash garis itu dash time gitu kan. Kalau dulu kan ruang dan waktu. Kalau yang benar adalah ruang waktu. Ruang waktu karena keterkaitan. Jadi antara yang mengganggu ruang itu juga mengganggu waktu. Bayangkan sekarang kita di sini tadi sebelum jam 10, sebelum jam 9, sebelum jam 7, ruangan ini kosong. Dan kita masuk. Berarti kita sudah mengganggu ruangan ini. Berarti bisa jadi ada waktu yang terganggu, tapi mikroskopis banget. Tapi kalau benda yang itu besar masanya mengganggu ruang, nah artinya ruangan itu tanda kutip bisa melengkung. Tuh, ruangan itu melengkung dan itu waktu juga bisa melengkung. Nah, meledak gitu kan? Ceritanya gitu kalau ya, tadi itu kan? Itu ekspansi. Terus adalah semesta itu mengembang. Terus mengembang, jadilah batu-batuan ini salah satunya di bumi gitu kan ceritanya. Iya, nantinya ada banyak itu panjang sih sebenarnya prosesnya. Jadi ada yang bagian menjadi matahari, bintangnya itu, kemudian yang bagian yang lebih dingin akan ke samping-samping, itu ke sisi luar membentuk planet dan batu-batuan lainnya yang berorbit ke bintang-bintang itu ya. Kan karena konsep dari kalau fisika kan kalau kita berputar atau kita ngaduk aja kita ngaduk kopi gitu kan ya, semuanya partikel yang lain juga akan terus mengikuti berputarnya gitu. Berputar terus salah satu partikel itu menjadi bumi gitu kan, dia batuan jadi mengumpul jadi satu gitu kan. Kok dia karena kan masih tersebar, kemudian ada batu yang paling kuat ada yang mengumpul jadi satu dan akhirnya bentuk planet. Jadi salah satunya bumi. Iya, bagian tengahnya itu masih panas karena masih sisa-sisa pada zamannya pembentukan 4,5 miliar tahun yang lalu, tapi yang luarnya kan mendingin. Nah, akhirnya kan bentuk kerak bumi yang seperti kita injak ini, tapi di dalam bumi itu kan masih panas, cair ya, masih panas dan itu kan masih ada logam di situ yang terus konveksi kalau kita masak panas, air panas itu kan kita kan kelihatan mendidih gitu ya. Iya, berputar itu kan itu akan mengakibatkan tadi balik lagi ke tadi medan magnet ditimbulkan oleh tadi itu logam yang terus lama-lama mendingin lah ini keraknya. Iya, karena kan di bagian paling luarnya gitu terus mendingin. Semacam ini terus yang kita ada bisa air, ada ini gitu, terus jadi dinosaurus, atmosfer itu ada iklim, ada cuaca, dan itu yang akan membentuk kehidupan. Dan kebetulan bumi yang kita injak itu dia fine tune ya, berada di titik yang paling memungkinkan untuk adanya kehidupan. Ya, gitu ya. Makanya untuk mencari alien tadi juga kan mencari juga tidak hanya planet, tapi juga planet yang
sejauhnya dengan bintang induknya itu. Kan bintang itu ada banyak gini. Banyak banget Saya galaksi. tuh banyak banget follow akun ini ya, akun soal itulah gitu kan. Iya. Bahwa bintang kita kan matahari. Iya. Padahal kan miliaran bintang Apa? gitulah Satu banyak, Pak. dari Iya gitu kan. Berarti bintang itu kan punya planet-planet juga. Betul sekali. Gitu. Dan kemungkinan di bintang itu ada planet yang secara jarak Iya, mirip dengan cocok bumi. dengan ya. Gitu. Dan Dengan bumi. terus bintang itu kita sebut bintang dan planet-planetnya ini kita tata surya gitu kan. Iya, kalau di Tata sekarang. surya. Dan itu hanya sebagian kecil Iya. dari begitu banyak tata surya di galaksi ya. Iya. Jadi tata surya begitu banyak itu Itu terus membentuk galaksi Galaksi kita Bima Sakti atau itu. Milky Way. Iya. Nah, itu galaksi Mas itu tuh baru sekian satu dari mungkin Miliaran galaksi lagi tuh. Iya. Ada klaster ya Mas ya? Iya, Ada klaster lokal lagi. klaster dan lagi lokal galaksi banyak banget. Iya. Jadi dari klaster habis galaksi kan gede banget tuh. Kita Iya. hanya berada di sisi luar ini kan. Iya. Terus di tengah-tengahnya ada black hole. Ya, diperkirakan ada black hole di tengahnya. Dan di kemarin tengahnya galaksi Bima Tahun Sakti. ini untuk pertama kalinya black hole bisa tertangkap oleh kamera kan. Iya. Dan aku nonton film dokumenternya Mas. Iya. Nonton film dokumenternya di Netflix itu. Jadi ada sekian teleskop di seluruh titik bumi itu gitu. Terus dia memotret titik yang sama dari gabungan-gabungan itu kemudian bisa tampaklah black hole itu gitu kan. Iya, Black iya. hole itu kan yang bikin teori si Stephen Hawking. Iya, salah satunya ada Salah banyak satu. sekali sih yang terkenal Stephen Hawking. Ya. Ada. Kalau menurut dirimu black hole itu adalah lubang cacing, lubang atau bulatan seperti planet yang hitam? Ya, black hole itu kan sebuah bintang yang masanya ataupun ya apa itu sudah remain itu sisanya bintang yang sangat padat. Dia sudah supernova gitu, udah mengalami Ya, ledakan jadi memang ada banyak takdirnya ya, Ah. ada banyak takdirnya. Bintang itu yang bintang yang bongsor, ada bintang yang tidak bongsor, yang kecil. Dan matahari kita itu termasuk kecil ya? Kecil. Bumi kita tidak akan jadi supernova, tidak akan menjadi black hole itu. Mungkin nggak akan jadi itu. Nah, kalau black hole itu kan masanya kan sangat-sangat besar. Itu jutaan kali dari matahari kita. Densitasnya itu besar sehingga masa Gravitasinya gede, gravitasinya sangat besar. Dia menarik iya. benda-benda di sekitarnya. Betul sekali, bahkan kita nggak bisa lihat karena kan sampai cahaya pun tidak bisa keluar dari tarikan. Cahaya itu hilang ketika mendekat ke dia. Iya, maksudnya nggak bisa lewat gitu kan, karena misalkan Bima Sakti apa itu si black hole-nya ya udah nggak bisa lepas dari Jerat dia gravitasi gitu. dia. Nah, berarti kan kita nggak bisa lihat, nggak ada apa itu cahaya, tapi kita bisa melihatnya itu jejaknya bintang-bintang yang tersedot ke Kan ada pengamatan black tuh hole aku lihat tuh. Jadi ada yang sekian tahun kok bintang ini mendekat lama hilang gitu kan. Kalau mendekati black hole. Iya, karena cenderungnya untuk bisa berspiral gitu. Kalau kita nyuci piring gitu kan, kelihatan toh airnya sebelum masuk ke sink ke lubangnya itu kan berputar dulu kemudian masuk ke lubangnya. Nah, semacam itu Nah itu yang di tengah-tengah galaksi itu ada black hole. diperkirakan ada semacam itu karena geraknya bintang-bintang itu mirip kayak spiral ke suatu tempat gitu. Nah, itu makanya Gelaknya itu jadi kecil banget. Oke. Pokoknya saya masih sangat ini penasaran ya dengan alam semesta itu. Kita udah nyampe klaster galaksi ya. Klaster itu nggak cuma satu juga Mas. banyak. Ya Allah. Klaster-klaster gitu terus itulah alam semesta gitu. Ada banyak sekali sebenarnya lokal group dan sebagainya iya. itu ada banyak istilah-istilahnya itu. Dan semua itu di alam semesta itu dan alam semesta itu konon mengembang, betul? Iya, mengembang karena ya kita dalam apa itu namanya. Kalau yang dalam mikroskopis, bukan mikroskopis maksudnya dalam jarak dekat mungkin kita tidak bisa mendapatkan bukti menjauh. Semacam ada tumbukan antara apa itu komet dengan komet Schumacher-Levy saat itu dengan Jupiter itu kan menandakan bahwa oh ya kalau ternyata itu menjauh kenapa ada tabrakan itu kan orang lagi kemudian galaksi kita dengan galaksi Andromeda itu suatu saat akan bertabrakan memang Menjadi satu. Iya tabrakan Ada teorinya kan? dan memang sudah mendekat gitu kan Mendekat terus nanti jadi satu. ya Tapi terdekonstruksi tuh hancur semua. Iya. tuh. Apakah itu ketika kiamat datang? banyak teorinya kiamat datang jadi banyak mau yang teori kayak gimana gitu kan. Nah, tapi kan kalau secara
makroskopis lebih jauh lagi, memang kalau kita lihat cahaya yang kita dapatkan itu kalau kita masukkan ke lab itu namanya spektroskopi, spektrum. Nah, spektrum itu misalkan oksigen ya, kita dapat oksigen itu macam kayak semacam kita punya sidik jari. Sidik jari itu kan ada patternnya, ada polanya. Nah, cahaya itu ada polanya juga. Kita cocokkan polanya dengan di bumi. Oh, ini sama-sama oksigen. Persis sama dengan di oksigen di bumi. Tapi semuanya geser. Ya, misalkan ini ke sini, ini jaraknya kan sama kan. Tapi ini saya punya jaraknya sama tapi kok geser ke sini. Ini oksigen tentu, tapi aneh geser. Di sidik jarinya tuh agak geser dikit gitu kan. Oh, dan gesernya itu ke panjang gelombang warna merah. Artinya kalau kita masukkan ke rumusnya Pak Doppler, ada efek Doppler kalau kita mendengar suara sirine aja atau mobil balap itu kan dari yang frekuensinya yang rendah tinggi gitu kan. Nah, berarti kalau mendekat frekuensinya akan makin tinggi. Nah, kalau menjauh frekuensinya akan makin rendah. Itu yang didapatkan tadi. Ternyata ke arah frekuensi yang rendah. Artinya dia menjauh. Nah, artinya menjauh. Makanya itu dan kan itulah salah satu bukti bahwa alam semesta ini berkembang. Iya, mengembang. Dan itu kan nyambung kalau pakai teori Big Bang dong. Iya. Maksudnya dari ledakan besar itu mengembang terus sampai sekarang dan mengembang semuanya. Jadi menjauh, setiap titik uniknya adalah setiap titiknya itu menjauh. Jadi bukan kita menjadi center of the universe, enggak. Jadi semua titik kalau kita amati semua menjauh. Jadi jangan baper ya kalau teman-teman Anda menjauh gitu kan. Karena itu alami. Karena alami. Jadi jangan terlalu putus Dan ini asa. juga penting nih buat anak, penting masuk juga ke isu soal mental health issue ya. Ke mental health issue yang kita obrolin kemarin itu bahwa salah satu masalah kenapa kita sering kena mental health issue, kena mental illness itu karena ini kita merasa itu the central of universe. Kita tuh merasa kita jadi aktor utama dari kehidupan. Iya, padahal enggak. Kita itu hanya kita mengukur dari kita. Kita hanya ngekos loh di planet bumi ini. Ya kita kan cuma masa hidup kita berapa? Paling lama 100 tahun kan? Berarti kan kita ngekos di sini. Di planet bumi yang kecil, satu dari sekian planet tadi kan tata surya dan kemudian itu miliaran juta tata surya. Jadi kita cuma noktah aja dan itu planet kecil banget tapi yang paling berisik gitu kan. Setiap postingan dikomentarin gitu kan. Dan kita merasa jadi aktor utama itu yang sering bikin kalau nggak ada yang nanggepin kita ya nggak apa-apa gitu itu kan. kena mental health issue gara-gara kita sering merasa menjadi the center of universe. Padahal kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya itu, it's nothing gitu kan. Oke, itu mengembang. Oke. Dan ini, kamu ada titipan pertanyaan nggak? Ada tanya titipan. Space travel apa? Itu. Gimana Mas? Space travel itu biro jasa travel baru atau gimana? Gimana space travel? Ya manusia kan tadi kan mengeksplorasi kan, bahkan sampai kan kalau yang keluar angkasa kan tentunya kalau sampai jauh tentu untuk memberikan kesempatan bagi orang untuk atau astronot untuk ikut ke sana kan akan sangat riskan. Maka beda halnya dengan kalau yang zaman dahulu kan mengirim kapal tapi dengan awaknya. Kalau sekarang kan ya udahlah dengan teknologi terkini bisa juga pesawat itu tanpa awak gitu kan. Kalau sekarang kan terkenalnya drone. Bahkan tahun sebelum zaman dahulu pun juga orang sudah bisa membuat pesawat tanpa awak gitu kan. Ya udah akhirnya salah satu eksplorasi yang terkenal sampai sekarang itu ya namanya Voyager 1 dan Voyager 2 itu sekitar 45 tahun yang lalu itu kan diluncurkan. Itu tanpa awak dan memang ditugaskan untuk jadi kembar itu ditugaskan di arah yang berbeda, keluar dari bumi aja, udah terserah kamu mau kemana sampai jauh, tapi disetir gitu kan, pokoknya menjauh dari bumi untuk mengkoleksi data, jadi motret, ngumpulin data-data magnet, beda-beda dan seterusnya, pokoknya banyak hal yang didapatkan dan dikirim ke bumi. Dan sebenarnya sudah demisioner sebenarnya. Mereka udah kadaluarsa. Iya, karena menurut perkiraan elektronik, itu kan elektronik kan ada masanya gitu kan, elektronik ini sudah selesai gitu kan. Kamu kalaupun tuh hilang. Tapi mereka masih ngirim data. Ternyata masih ngirim data gitu kan. Dan data kemagnetannya itu diperkirakan itu sudah keluar dari atau di tepian tata surya. Kenapa kok data magnet? Karena bisa dapat medan magnetnya
dari matahari itu dikumpulkan terus, tapi Itu ternyata semakin melemah-melemah. melemah dan diperkirakan ya udah di tepian tata surya. Itu di sananya Pluto. Iya, dan menariknya adalah Voyager 1 dan 2 itu dilengkapi dengan plat. Plat itu semacam rekaman juga, di situ ada golden record namanya, rekaman dari berbagai macam bunyi-bunyian di seluruh dunia, di seluruh daerah di dunia. Dipilih ada banyak sekali ya, dan ada gambar manusia dengan posturnya, kemudian sampai peta posisi peta posisi bumi. Jadi suatu saat misalkan alien menemukannya, kemudian oh iya bisa bumi kita itu dong. di posisi itu. Terus kita diinvasi sama Mungkin ataupun bersahabat menjadi koloni, ya kan? Jadi bisa menjadi apa itu koalisi ya, apa itu sekutu, gitu kan bisa juga. Tapi kan bisa dia mempelajari tentang bagian badannya kita, bunyi-bunyian ada. Kalau yang wakil dari Indonesia itu adalah lukisan penari Bali. Oh, dikirim juga di Voyager. Ada lukisan-lukisan macam-macam dan ada bunyi-bunyian. Salah satu musik yang disuka. Jadi saat itu kan dipimpin oleh Carl Sagan, itu astronom dan juga sains komunikator. Dia mimpin yang misi ini dan kemudian dia memerintahkan salah satu orang etnomusikologi namanya Pak Brown, Richard Brown itu suka juga ternyata dengan Indonesia. Nah, ini menariknya. Salah satu yang dipilih oleh Pak Brown ini adalah gamelan. Oke. Gamelan namanya Ketawang Puspawarna. Ketawang Puspawarna ini menariknya adalah dimainkan di Jogja, di Paku Alaman. Di sini ya. Iya, di Paku Alaman. Itu ikut dikirim di Voyager. Dikirim ke sana. Itu sekitar nggak sampai 5 menit itu gamelannya. Tapi Pak Brown itu sangat antusias sekali dengan bunyi ini sebagai perwakilan dari Asia Tenggara. Karena menarik dengan bisa dimainkan dengan kalau nggak salah seledro bisa, pelok bisa. Nah, itu oleh Pak Brown ini memasukkan itu ke Golden Record. Yang satu saat mungkin alien mendengarkan mungkin ingin berkunjung ke Jogja mungkin ya. Pak Brown ini etnomusikologis, jadi dia itu orang di Amerika, dia jadi dosen saat itu di tempat saya belajar di Wesleyan University. Tapi jauh ya tahun 60-an gitu kan. Sedangkan saya kan tahun 2000-an. Jadi masih ada relate sedikit-sedikit dengan Wesleyan University, dan memang terkenal. Kami yang di Amerika itu memang terkenal adanya gamelan. Terus ngapain sih orang susah-susah keluar duit banyak bikin Voyager itu? Kan justru bisa mengundang alien, misalnya ada ya. Iya. Dia maksudnya apa sih itu? Ya mengeksplorasi, kemudian juga itu tadi manusia itu kan tadi balik lagi sebenarnya kan, apakah kita itu sendirian? Pertanyaannya kan ya dan tidak gitu kan. Apakah kita sendirian? Ya, apakah kita sendirian tidak, itu kan masing-masing punya konsekuensi gitu kan. Kalau kita sendirian ya, apakah memang Tuhan kita menciptakan kita sendirian menikmati alam semesta yang begitu indah dan kita sendiri? Kalaupun tidak, lalu ya kita ya miris banget kok sampai sekarang kita tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain itu. Kedua-duanya tanda kutip agak miris ya, memprihatinkan bagi kita. Kalau ya kita sendirian kok kayaknya kita sendiri menikmati ini. Tapi kalau enggak loh, kok ilmu pengetahuan kita sampai sekarang belum bisa menghubungi mereka. Dan itulah yang bikin mereka bikin Voyager dan mengirim Voyager. Itu Voyager. proyek Amerika murni atau internasional? Tentunya Amerika 45 tahun yang lalu gitu kan. Dan eksplorasi. Tapi kecepatannya enggak cepet-cepet amat kan pesawat itu? Ya cepat dong, karena lebih cepat dari mobil-mobil. ya, dari pesawat cepat. di bumi ini lebih Ya, cepat. Lebih cepat gitu kan. Cepat. Tapi belum ada pesawat yang bisa Buatan cahaya gitu ya. nggak agak mungkin ya. susah Mungkin ya sih. Kalau di film Star Trek, Star Wars itu kan mereka bisa melakukan perjalanan antar Mereka galaksi. warp pakai warp velocity gitu Apa kan. tuh? Nah, itu saya juga kurang tahu persisnya tapi mereka memanfaatkan pelengkungan ruang dan waktu. Ruang waktu, sorry. Oh, ya, ruang dan waktu Jadi itu hook melengkung. gitu, jadi cuman kayak Melompat. loncat aja gitu kan. Gitu kan. Jadi bukan mereka kayak naik pesawat terus kemana cuman kecepatan lebih, tapi Iya, jadi kalau kecepatan cahaya itu akan menjadi banyak konsekuensinya ke badan kita dan lain-lain. nggak bisa dong. Hancur dong tarikan misalnya. Ya karena ada ya nanti akan sesi sendiri. Aku naik motor Gitu ya. naik motor 100 km per jam aja udah kayak gitu misalnya. Iya, Kecepatan itu kan konsepnya mereka kan ya tentang bagaimana sih sebenarnya kalau sekarang kan ada juga yang membuat konsep
bahwa karena ruang itu bisa melengkung, jadi suatu saat ruang itu bisa agak mendekat, kemudian kita bisa langsung alih-alih melengkung dari sini ke sini, langsung aja dari sini ke sini. Karena sudah semakin kecilnya kan jaraknya, dan ini akan menyingkat waktu dari sini ke sini. Oke. Gitu. Nah, terus akhirnya aku nonton namanya film Interstellar ya. Yang itu yang itu kan ceritanya bapak astronot terbang. Ternyata setelah balik anaknya sudah nenek-nenek. Itu emang konsep itu scientific nggak Mas bahwa ada perbedaan waktu ya antara itu yang konsultannya yang peraih Nobel. Pak Thorne itu. Ya, memang itu semua saintifik, kecuali ada bagian-bagian tertentu yang memang didramatisir gitu kan. Ya karena kalau semuanya saintifik nontonnya National Geographic, Discovery Channel gitu ya. Itu. Ini memang bagaimana bagaimana dia mengeksplorasi dimensi ruang gitu kan, karena dia kan bisa melihat saat si anaknya kecil sampai beranjak dewasa, sampai dia mendengar suara dari lemari, padahal dia sendiri sebenarnya. Itu kan suatu konsep perjalanan dimensi. Itu ada dimensi X, dimensi ke N, itu secara kosmologi. Nah, menurut pandangan itu dimensi itu berapa tuh? Ya kalau secara teoretikal ya masih liar ya. N dimensi ke N itu berapa aja bisa. Orang matematika kalau berbicara ya dimensi ke N nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada batasannya berapa, hanya. Jadi si bapak ini dia tersesat ke dimensi lain gitu. Ya kalau tersesat atau tidaknya kan tergantung gitu kan, Tapi berada di dimensi yang lain. Iya, jadi kan lebih, kalau kita kan dimensi 4 gitu kan, ruang waktu kan, panjang kali lebar kali tinggi kali kan waktu. Kita kan berjalan dengan waktu dengan kan. Kita tadi mulai podcast sampai sekarang kan kita ada dimensi waktu yang kita jalani. Tapi kan kalau fisika teori ataupun matematika ya tidak terbatas di situ, ada dimensi lain lagi, tambahan lagi, dan itu yang masih secara teoretikal gitu. Kita sebutnya apa? Nggak terlalu relevan, tidak terlalu penting. Sebut aja dimensi ke-5, 6, 7. Kalau secara teori ya udah nggak apa-apa, sah-sah aja, asalkan secara itu bisa dipertanggungjawabkan, hitungannya bisa direplikasi secara ilmiah, ya sah-sah aja. Dan tapi benar adanya bahwa waktu itu kalau di luar angkasa tuh lebih kalau itu melambat dan tidaknya itu tergantung kita itu berada di sebuah gravitasi atau di sebuah kecepatan yang berbeda itu kan. Tadi kan makanya kalau kita bicara secara relativistik itu panjang waktu itu akan berbeda, dimensi dan waktu dan massa sampai ke ke momentum, semuanya energi itu semuanya ada hitungan koreksi relativitasnya. Itu menjadi dasar si Interstellar tadi itu. Oke. Nah, aku kan juga penggemar horor nih, Mas. Waduh. Jadi kemungkinan jin itu berada di dimensi yang lain. Susah ini ya. Karena kalau kalau ada berita soal UFO, soal alien itu pasti di Amerika. Iya. Jadi sebagai orang humaniora aku melihat bahwa itu konsep mereka soal sesuatu yang misteri aja. Iya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Iya, akhirnya mereka karena kebudayaan semacam itu akhirnya mereka sebut sebagai alien. Iya. Kalau di kita kan masih suka sesuatu yang nggak dijelaskan, yaitu kita jatuh di tikungan, tikungan itu ada penunggunya dan sebagainya. Nah, orang Amerika itu kan sudah beda lagi nih culture dan views-nya. Iya. Artinya mereka menjelaskan sesuatu yang membahasakan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan itu dengan alien itu ya. Bisa jadi seperti hantunya itu. Orang Amerika alien gitu mungkin. Bisa jadi ada di ranah-ranah tertentu mereka kan tidak langsung mengarah ke religiusitas gitu ya. Ke materialistisnya kan, apa yang bisa dijelaskan itu kan. Karena konsep alien kan lebih bisa material. Lebih bisa material karena bisa digambarkan tentang adanya konsep piring terbang itu, kemudian teori-teori konspirasi mereka bisa masukkan di situ, sangat-sangat mudah diterima tanda kutip itu kan, lebih diterima. Jadi, gitu kan. Sebenarnya mungkin ya makhluk halus versi orang-orang Amerika. Iya, makanya sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan kan, hanya kita melampiaskan, mencari jawabannya itu kan bisa beda-beda dan itu sah-sah aja kan. Kalau kita kan seringnya melampiaskan apa yang tidak bisa kita jelaskan kan merujuk ke
kitab suci ataupun apa, kembali lagi oh ya ternyata memang ada dan mereka sesuatu sudah yang di luar logika kita gitu kan, dan itu memang sah aja gitu kan, kita bisa menerima itu gitu. Iya, kita bisa menerima itu karena kalau mereka kan enggak, hanya mereka kita kan ada konsep mengimani gitu kan, yakin. Nah, mengimani kita ya tidak bisa kita tawar gitu kan, itu macam dogma itu kan, nah, itu beda lagi. Ya gak kelihatan nggak apa-apa, tapi yakin gitu kan. Kalau kita masih ada gitu. Kalau mereka yang agnostik di Amerika ya kan, itu beda lagi. Ya udah ini alien nih. Iya, mereka berusaha untuk mencari dan melampiaskan tadinya keingintahuannya dengan jawaban-jawaban yang mereka bisa create, yang bisa mereka kita apa itu terus wujudkan. Gitu. Jadi aku sampai hari ini dan sah-sah aja sebenarnya. Sampai kesimpulannya kayak ya itulah yang mereka akhirnya membahasakan sesuatu yang enggak logik itu dengan alien itu gitu. Kalau kita masih punya banyak referensi kultural ya, maksudnya kita bisa membahasakan ini dengan fenomena walaupun itu ya mitos yang hidup dalam masyarakat kita ya, gitu ada kan. Mitos juga. Ya mitos mereka adalah alien, jadi sama aja itu kayaknya orang Amerika tuh suka mistis juga. Mitos ini sendangnya keramat atau apa. Ya, mereka sendang keramat dianalisis wah ini tempat alien pertama turun gitu misalnya. Berkontaminasi apa radiasi. Itu soal itu Mas. Kalau soal ini kan perdebatan yang nggak tahu sekarang udah nggak begitu ini ya happening ya. Soal bumi itu bulat atau datar. Iya. Aku tuh sampai dulu ya beberapa tahun yang lalu pas lagi hype itu sampai ini nonton dokumenter soal kenapa mereka punya argumentasi kalau bumi itu datar gitu. Yang bisa tuh nggak masuk akal gitu. Nah menurut jenengan mungkin nggak bumi itu nggak bulat. Jadi sebenarnya sudah di konsepnya apa itu tadi apa namanya? Kalau secara fisikanya ya karena ada kesetimbangan hidrostatik equilibrium bahwa apa yang mendesak keluar panas itu kan didesak, pokoknya gaya yang menekan keluar dengan gaya yang menekan ke dalam itu harus equilibrium, harus seimbang gitu kan. Akhirnya apa namanya membentuk bentukan yang semacam bola. Memang tidak bola persis karena memang melonjong di apa itu khatulistiwanya itu. Tapi kalau datar ya tidak gitu kan. Dan itu Eratosthenes sebelum Masehi itu pun juga sudah membuktikannya. Dia membuat apa itu namanya pengukuran dari yang Aswan di Mesir itu sampai ke apa itu Alexandria. Dia mengukur bahwa ternyata apa namanya jaraknya, kemudian dia apa itu namanya mengukur apa namanya keliling bumi dengan menggunakan konsep cahaya dari matahari. Ternyata matahari di Alexandria itu misalkan jatuh tepat di sumur apa itu tepat di bawah gitu kan, tapi ternyata ada sudut tertentu di Aswan atau sebaliknya. Berarti kalau itu datar berarti sudut matahari itu sama semua. Kayak seperti cahaya pencahayaan seperti ini kan. Tapi ternyata enggak, pada saat melengkung seperti ini lihat ini ada yang cahaya datang sini, ini ada yang terang gitu. Berarti kan melengkung. Itu pembuktian pertama ya. Iya, itu sebelum Masehi aja. Kita nggak usah berbicara ini konspirasi segala macam. Oke, teman-teman, ini belum selesai. Saya masih begitu banyak pertanyaan di kepala saya dan tapi waktunya terbatas gitu. Jadi kemungkinan kita akan buat episode lanjutan soal obrolan yang menarik ini karena ini banyak banget nih pertanyaan di kepala saya dan juga kepala teman-teman gitu, dan insya Allah kalau teman-teman menyukai ini kita akan bikin episode berikutnya untuk menuntaskan pembicaraan ini ya. Kesimpulannya adalah bumi itu bulat teman-teman gitu ya. Kesimpulannya bumi itu bulat gitu ya. Dan soal yang lain-lain mungkin akan kita obrolkan di episode mendatang. Oke, terima kasih Mas Yudi Akti. Kami Yuda dan Yudi. Kami adalah calon presiden galaksi apa? Galaksi berikutnya yang menarik ke galaksi apa? Ya? Galaksi apa Mas paling keren tuh? Ada Andromeda dan lain sebagainya. Iya, kayak galaksi Andromeda. Kita akan ikut pemilu 2024 gitu. Makasih Mas Yudi. Sampai ketemu lagi di Bidik Podcast by Pendidikan Bahasa Inggris UAD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.